Jadi kalau dulu tuh gue selalu tuh Bu, ada slogan kan, girls can do it all gitu. Itu malah jadi kayak semacam beban ke kita, seolah-olah woman we have to do it all. And why do we have to do it all? Saya percaya nggak akan ada kesetaraan di bidang manapun tanpa ada kesetaraan beban domestik rumah tangga. Setuju banget Mbak. Iya kan Bu, tos dulu. Salam TITB teman-teman. Hari ini saya sangat excited dengan kehadiran seorang perempuan yang luar biasa. Sangat menginspirasi dan membanggakan, bukan hanya anak muda tapi Indonesia. Lahir di ujung pandang, anak kedua dari 5 bersaudara, dari Abi Quraish Shihab dan Ibu Fatmawati Assegaf yang sangat kami hormati. Dan seringkali dinobatkan sebagai sosok yang sangat influential ya Mbak. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai Young Global Leaders oleh World Economic Forum dan tentunya juga berbagai penghargaan di bidang jurnalistik lainnya. Mari kita ngobrol bersama dengan sosok perempuan yang cerdas, kritis, sangat luar biasa, Najwa Shihab, yang akrab dipanggil Nana. Apa kabar Mbak Nana? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang Ibu Far. Kehormatan buat saya ada di sini. Saya boleh panggil Mbak Nana juga ya? Harus dong. Ini anak-anak saya sangat tahu, dan I'm such a huge fan. Mungkin pada nanya kalau Mbak Nana ngefans sama Mas Kris, that's how much I fans you. Seriously. Dan again selamat datang di TITB with me. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan such an honor ya. Dengan senang hati. Ini banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi biasa kalau saya ketemu dengan orang yang sangat saya kagumi itu ingin selalu tahu origin story-nya Mbak ya. Jadi kalau boleh diceritakan bagaimana perjalanan tumbuh kembang seorang Najwa Shihab sampai akhirnya menemukan jurnalistik sebagai the life purpose. Ya, apalagi saya pernah baca kalau tidak salah di awal karir itu agak kebenaran ya Mbak? Iya betul, karena saya kan lulusan Fakultas Hukum Ibu, Fakultas Hukum UI. Dan dulu itu rencananya ya kalau lulusan Fakultas Hukum pilihan profesinya kalau nggak pengacara, hakim, jaksa. Sempat berpikir itu dan tidak pernah terpikirkan pada saat masih di Fakultas Hukum ya, tidak pernah terpikirkan akan jadi jurnalis. Tapi memang waktu itu saya ingat di semester akhir saya di Fakultas Hukum seharusnya sudah skripsi, nyari-nyari alasan supaya nggak skripsi gitu ya. Masih dilanda kemalasan untuk bikin skripsi. Saya ingat saya baca di majalah Tempo. Ada satu artikel setengah halaman gitu ya, dicari reporter magang di RCTI. Dan saya waktu itu mikir, ya udahlah saya coba magang gitu. Ketika saya magang pun itu orang RCTI-nya, HRD-nya bingung, ini anak hukum kok magangnya di TV sih gitu. Anak hukum kan magangnya ya di law firm gitu. Tapi waktu itu saya coba aja daftar magang, diterima. 3 bulan saya magang. Dan pengalaman 3 bulan itu mengubah seluruh rencana yang tadinya saya udah mantep bahwa lulus Fakultas Hukum ya berprofesi sebagai legal aparatus gitu ya. Tapi saya jatuh cinta pada profesi ini Bu, dan akhirnya itu tahun 99 dan sekarang tahun berapa ya Bu? 2024. Jadi udah baru 25 tahun. 25 tahun setelahnya saya masih di profesi ini karena ya dari pengalaman 3 bulan magang itu mengubah rencana hidup. Wow. Iya. Itu yang awalnya kalau boleh tahu jaksa tadi apa? Iya, tadinya mikir mau jadi hakim atau pengacara. Dulu yang mana awalnya tuh Mbak? Saya sempat pengen jadi hakim anak, saya sempat pengen jadi macam-macam karena di Fakultas Hukum itu kan ada banyak program kekhususan. Dan saya spesifik tuh waktu itu ngambilnya litigasi. Jadi saya di training untuk bagaimana beracara di pengadilan. Saya dilatih membuat surat dakwaan, saya dilatih untuk bertanya pada saksi di pengadilan, sesuatu yang mungkin agak ke bawah-bawah sekarang. Ya, ternyata sangat bermanfaat ya Mbak. Jadi saya betul-betul dilatih untuk jadi pengacara. Dan ya itu, tapi saya merasa ya Bu Par, pengalaman saya dan pendidikan Fakultas Hukum saya itu juga membantu saya dalam profesi saya sekarang sih. Sedikit banyak gitu, bukan hanya pengetahuan hukumnya gitu, karena saya banyak bergelut di isu-isu hukum dan politik, tetapi juga skill mendengarkan, skill menarik kesimpulan, skill menemukan diksi yang tepat gitu kan. Saya percaya sarjana hukum, pengacara dan wartawan tuh harus punya kemampuan untuk menemukan kata atau diksi yang tepat untuk menggambarkan sesuatu gitu. Dan iya, jadi walaupun akhirnya nggak berkarir sebagai aparat penegak hukum, saya merasa ilmu yang saya dapat tuh waktu di Fakultas Hukum membantu saya di profesi saya sekarang sih, Bu. Kayaknya secara nggak langsung Mbak Nana menegakkan hukum juga deh. Gitu ya. Mbak Nana, bagaimana
pengalaman Mbak Nana waktu memulai? Kalau tidak salah kan di dunia jurnalistik juga relatif didominasi oleh pria ya, Iya. setidaknya waktu itu. Sama dengan perbankan juga Mbak. Iya. Jadi kalau boleh struggle-nya, stereotyping-nya terhadap peran perempuan dalam jurnalistik dan bagaimana Mbak Nana mendobrak atau mengatasinya itu semua ya? Iya sih, ini dunianya dunia maskulin sama seperti perbankan tadi Ibu Par bilang, dan kayaknya malah jauh lebih ketat di perbankan Iya. deh. Apalagi CEO perbankan kayaknya perempuan cuma bisa dihitung jari, kayaknya nggak nyampe 10 jari deh kalau CEO perempuan perbankan, ya kan Ibu? Iya, kalau yang top 20 banks cuma 3. Iya kan, cuma 3. Jadi maksudnya Itu industri. udah mending. For the longest time saya sendirian. Iya. Iya, so Wow, jadi benar-benar harus mendobrak glass ceiling itu kan? Iya, Iya. so you know how it is gitu. Dan kalau sekarang sih di dunia jurnalistik ya itu memang identik dengan dunia yang maskulin. Dan ada stigma juga sih, apalagi kan kalau kita bilang pekerjaannya, jam kerjanya nggak tentu, pulangnya malam. Aku inget tuh temen-temenku dulu yang pulangnya suka malam tuh suka diomongin Pak RT. Sempet tuh ada temenku yang tugasnya memang masuknya dari malam sampai pagi karena harus siaran Oh, dan harus mengelola acara yang jam 4. Kalau siarannya jam 4-5 pagi itu kan berarti kan dia harus berangkat dari rumahnya jam 2 pagi gitu. Shiftnya seperti itu. Ya Sempat ada ampun. Pak RT katanya nyamperin, datengin dan sebagainya, nanya-nanya gitu. Jadi ada stigma-stigma tertentu tuh pada pekerjaan yang dirasa masih belum wajar atau tidak biasa dimiliki perempuan gitu. Itu yang pertama. Tanpa itu pun sebetulnya profesi ini juga profesi yang menantang gitu. Dan Iya. seringkali tuh nggak banyak perusahaan media yang mau kasih kesempatan tugas-tugas yang menantang buat jurnalis perempuannya. Jadi dikasihnya tuh liputan quote unquote yang lebih dianggap lebih enak, liputan jalan-jalan, liputan kuliner. Liputannya tuh hanya liputan konvensi pers gitu. Tapi kalau liputan-liputan yang dianggap butuh kemampuan fisik dan mental yang lebih, itu pasti di reserve hanya untuk laki-laki. Itu banyak terjadi. Saya merasa di Metro waktu itu saya cukup beruntung karena diskriminasi quote unquote tentang penugasan itu tidak terjadi. Jadi saya tetap aja tuh disuruh liputannya liputan bencana. Karena saya reporter politik hukum, jadi ngepostnya di kantor polisi, di DPR, semua jadi wartawan istana, liputan TNI, DPR dan sebagainya. Jadi saya beruntung tidak mengalami itu. Tapi saya tahu ada banyak perusahaan media lain ya memang ya akhirnya hanya memberikan tugas-tugas menarik dan menantang itu kepada jurnalis yang laki-laki gitu. seolah melindungi perempuan, padahal Iya, enggak ya Mbak. iya, seolah-olah memberi, ya kan nggak usah lah gitu dan sebagainya. Padahal kan itu bukti ketidakpercayaan gitu. Betul. Iya. Menyambung hal tersebut, di dunia yang didalami oleh Mbak Nana kan namanya integritas itu sangat penting ya Mbak ya. Maksudnya apa, kita sebagai pemirsa, pendengar, itu apa yang disampaikan oleh jurnalis itu kan we take it at the whole truth ya. Kami sangat percaya. Jadi yang namanya integritas kan sangat-sangat penting. Bagaimana Mbak Nana always stay true ya to integrity, kemudian always do what you say dan juga always do the right things ya. Padahal kan kita juga tahu kadang ancamannya bisa luar biasa, bahkan mungkin bukan hanya untuk Mbak Nana saja. I always try Bu, tapi bahwa kemudian ya tantangannya makin lama makin, dan sekarang itu tantangannya itu bukan hanya berupa ancaman tapi bujuk rayu. Jadi sekarang intimidasi itu bukan hanya dalam bentuk ancaman, apakah ancaman fisik atau ancaman ini, upaya mempengaruhi lewat bujuk rayu, tawaran kanan kiri, Godaan-godaan ya. godaan itu juga Ya. itu juga menurut saya beda-beda gitu dalam berbagai kesempatan, tapi pada intinya adalah upaya untuk mempengaruhi agar mengikuti kemauan si yang yang berkepentingan gitu. Menurut saya memang kuncinya di bagaimana memegang values atau nilai, Ya. atau nilai bahwa kemudian di setiap masa pasti ada belokan atau ada persimpangan yang harus dilewati. Di saat itulah kemudian kita diuji integritasnya di setiap persimpangan-persimpangan itu. Sebetulnya keputusan saya untuk mendirikan Narasi Media sendiri juga didorong untuk upaya menjaga independensi dan objektivitas, karena sedikit banyak memang kepemilikan terhadap media itu akan mempengaruhi bagaimana cara pandang kita dalam melihat persoalan, bagaimana editorial judgment kita dalam melihat satu situasi atau kondisi negeri tertentu gitu. Dan kemampuan untuk bisa mengendalikan sendiri, walaupun dalam prakteknya tentunya kan ada investor, ada kemudian pihak ketiga yang kita ajak berkolaborasi bersama gitu. Tetapi kemampuan untuk bisa memutuskan editorial judgment secara independen itu juga sedikit banyak sebetulnya alasan kenapa saya memutuskan untuk punya media sendiri, untuk bisa menjaga independensi dan menjaga values yang saya percaya. Sebetulnya itu Bu.
Iya sih, jadi karena tadi ya, kan tugas Mbak Nana juga untuk menegakkan hukum, menegakkan integritas bangsa ini. Berusaha Pasti untuk harus, itu. harus menjaga sekali ya. Berusaha untuk itu, ya. Ya, Berangkat dari value sih, saya percaya memang itu, karena akhirnya ketika dibenturkan dengan situasi tertentu, Iya. kalau values-nya sama, tentunya nggak akan melenceng gitu. oke. Saya percaya pentingnya meritokrasi, saya percaya pentingnya suara perempuan didengarkan misalnya. Saya percaya pentingnya keadilan aksesnya dimiliki oleh semua, sehingga kalau memegang values-nya itu situasi politiknya berubah tetapi values-nya harusnya tetap sama sehingga nilainya harusnya juga tidak berubah. Betulnya itu. Iya sih. Resonate banget Mbak, kami di perbankan juga sama, harus diingatkan terus ya. Iya, iya. Values itu godaan, itu kalau nasabah lagi mau perlu waktu mengajukan proposal kan mulutnya manis sekali ya. Iya, betul. Jadi harus selalu ingat. Oke. Kalau kita lihat cakupan Mbak Nana nih kan dalam memandu dialog atau siaran ini kan luas sekali Mbak ya. Dari bukan hanya politikus tapi juga pemuka agama, tokoh masyarakat ya. Kemudian bangku kosong juga ya Mbak ya. Iya tuh. Saya penasaran bagaimana persiapan dan cara Mbak Nana membangun sebuah dialog sehingga kalau kita lihat kan kadang cenderung panas tapi tetap kondusif ya. Dan juga bagaimana Mbak Nana memiliki keberanian apalagi ketika yang ditanyakan itu kan hal-hal yang sensitif, kontroversial ya. Dan bagaimana do you stay cool kalau misalnya Mbak Nana nggak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh yang diwawancara gitu ya Mbak? Atau ada momen-momen wawancara yang mungkin Mbak Nana bisa share? Rumusan saya tuh kalau dalam memandu talk show, yang pertama saya percaya wawancara itu bukan hanya menjawab, ditanya A menjawab B, tapi wawancara itu dialog. Jadi orang yang bertanya itu harus sama pahamnya dengan orang yang ditanya, sehingga bisa ada pertukaran ide. Sehingga buat saya sebelum wawancara siapapun, saya akan memastikan saya akan riset Ibu. Saya riset tentang topiknya, angle-nya, saya riset orangnya, saya riset gaya cara dia bicara, saya akan ngulik-ngulik apa yang pernah dia katakan tentang isu itu sebelumnya. Jadi saya harus tahu sebanyak mungkin tentang apa yang dibahas dan tentang orang yang saya ajak bicara sebelum saya berbicara. Terutama kan karena saya seringnya wawancara politikus. Yeah. Politikus itu kan orang yang terbiasa melebih-lebihkan maksud kepentingannya. Atau jelas-jelas melebih-lebihkan atau jelas banget justru menyembunyikan sesuatu gitu. Dan penting buat saya untuk memastikan panggung saya itu tidak dijadikan alat mereka untuk hanya membahas apa kepentingannya begitu. Atau yang lebih jauh menjadikan alat untuk propaganda dan sebagainya. Jadi penting buat saya untuk riset. Dan itu yang pertama. Yang kedua, karena saya dilatih sebagai pengacara, saya ingat tuh ada Adi Guillaume, saya dulu dilatih kalau bertanya di pengadilan, never ask a questions you don't know the answer to. Jangan bertanya sesuatu yang kamu nggak tahu jawabannya, karena kalau kamu tanya sesuatu di sidang, seharusnya saksinya meringankan kamu, itu bisa jadi memberatkan kalau kamu nggak tahu si saksi akan ngomong apa. Jadi itu sekali lagi meneguhkan saya bahwa I have to know everything. Well, I cannot possibly know everything. Tapi maksudnya sebisa mungkin saya tahu supaya itu saya bisa mengontrol bagaimana percakapan itu terjadi dan memastikan percakapannya ini untuk kepentingan publik gitu. Dan rumusan saya sebetulnya be brave but don't be stupid. Jadi harus berani, cuma juga jangan bodoh gitu. Dan caranya saya memastikan saya nggak be stupid adalah I have be ready, I have all the receipt gitu and everything. Istilahnya receipt gitu. Jadi kalau dia ngomong, enggak, dulu Bapak ngomongnya kayak gini kok. Enggak, itu pun sekarang susah Bu. Karena walaupun udah jelas-jelas ngeles, tetap aja politisi itu akan nunjukin bahwa mereka Kan cuek. biasa Mbak Nana langsung pasang. Iya. Oh dulu tapi ini dulu gini. Oh ya nggak apa-apa. Sekarang kan beda situasinya. Jadi udah depan mata mereka juga itu terkadang tuh ya bisa dengan mudahnya mengelak gitu. Yes. Jadi ya itu sih yang bikin saya harus selalu a step ahead gitu. Tapi itu kalau wawancara politisi. Yeah. Kalau wawancara dengan kondisi yang lain tentunya berbeda gitu. Kalau wawancara survivor, kalau wawancara yang tujuannya lebih human interest. Saya ingat waktu saya wawancara Kang Emil dan Teh Atalia ketika putranya meninggal. Itu wawancara eksklusif yang pertama dia berikan ke Mata Najwa. Itu tuh saya nggak nanya. Saya cuma nanya di awal satu pertanyaan dan kemudian selebihnya sepanjang 1 jam saya hanya mendengarkan mereka bercerita.
berbagai kesedihan yang ada di hatinya dan kemudian juga bercerita tentang rasa kehilangan yang luar biasa gitu. Jadi tentunya pendekatan kita mewawancara orang tergantung konteks, tergantung juga situasi yang dihadapi. Misalnya dan tergantung juga sosoknya sih. Selama Pilpres kemarin kan saya wawancara 3 capres gitu ya. Wawancara Pak Prabowo, wawancara Mas Anies, wawancara Mas Ganjar gitu dalam kondisi yang berbeda-beda. Pernah dalam satu hari wawancara 3-tiganya di UGM waktu itu kita bikin. Nonton, itu berjam-jam. Yes, di support OCBC, thank you so much. Thank you. Kemudian ya itu pun beda-beda. Jadi orangnya sama, situasinya sama. Itu pun pendekatannya juga tentunya berbeda dan sebagainya. Walaupun itu luar biasa susah karena saya harus memastikan mereka dapat tingkat kesulitan pertanyaan yang sama. Tapi nggak mungkin saya ngulang pertanyaan yang sama ke 3 orang. Jadi tetap karena kan kalau nggak ya boring atau nggak orang udah tahu dong jawabannya pertanyaannya apa dan sebagainya. Jadi harus memilih pertanyaan yang kurang lebih kadar kesulitannya sama tapi signifikansinya tetap penting untuk orang gitu. Itu juga butuh ya strategi tersendiri. Atau ketika ulang tahun Mata Najwa itu kan 6-6-nya hadir, yang ke-13 ya. Thank you juga udah selalu support OCBC, itu juga semuanya ada. Itu semuanya ada tapi karena celebration jadi pendekatan pertanyaannya tentunya yang sifatnya lebih humanis, lebih syukuran dan selamatan gitu. Jadi orang yang sama, posisi yang sama tapi situasi yang berbeda butuh pendekatan yang berbeda-beda gitu. Jadi semuanya ya memang nggak bisa satu resep untuk semua sih sesungguhnya. Gitu. Wow. Tapi itu yang waktu ulang tahun juga lucu sekali Mbak ya, ada yang naik sepeda pas Basuki. Oh iya. Itu karena saya percaya talk dan show. Talknya harus bermutu, show-nya harus menarik. Oke. Jadi talk show kalau itu orang nggak bisa stay interested. Karena sekarang kan attention span orang kan Bu, nonton 5 detik. Sekarang tuh orang kebiasaan nonton TikTok tuh scroll aja tuh 2 detik gak menarik perhatiannya udah langsung lewat gitu. Jadi gimana caranya kita compete dengan orang yang attention span-nya makin pendek, sementara kita tuh we need to tell you something important gitu. Saya percaya kan tugas jurnalis tuh kan membuat sesuatu yang penting menjadi menarik. Kamu tuh akan gagal sebagai jurnalis kalau lu nggak bisa meyakinkan orang bahwa ini tuh informasi yang penting. Gimana caranya meyakinkan orang informasi ini penting kalau nggak menarik? Kalau ngelihatnya pertama aja udah nggak menarik. Udah this is so important. Jadi it's my job to make sure you listen to this because this is important gitu. Jadi saya itu pakai prinsip itu juga Mbak di pekerjaan kayaknya relevan banget Mbak. Iya gimana Bu? Jadi memang harus kadang kan kita karena saya taunya angka kan boring ya. Harus bisa dipakai secara menarik untuk bisa meyakinkan gitu kan. So I think we cannot take it for granted. Iya, karena kan orang what's in it for me gitu. What's in it for me gitu kan. No, this is important. Jadi itu sih menurut saya memang dan makin lama akhirnya profesi ini menjadi semakin sulit gitu. Tadi kan Bu Par bilang bahwa dihormati, di ini dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya memang kan saya tahu gitu banyak di profesi ini yang jurnalis tidak melakukan tugasnya gitu. Yang kemudian akhirnya membuat orang nggak percaya pada media, orang merasa media berlebih-lebihan, orang merasa media justru memprovokasi, tendensius gitu. Dan refleksi memang ya ada media yang melakukan itu yang kemudian akhirnya membuat orang udahlah gitu. Dan itu yang akhirnya menyulitkan profesi ini gitu. Gimana caranya stay relevan, gimana caranya tetap bisa membuat orang percaya dengan berita yang disampaikan gitu. Di tengah gempuran tsunami virus dusta yang merajalela gitu di dunia maya dan di dunia nyata. Gitu Stay sih. true Mbak. Ini jadi nyambung juga ke yang berikutnya. Kan Mbak Nana juga rasanya sangat unik ya, sangat inspiratif kalau buat saya. Karena tadi saya akuntan yang biasa semuanya tuh angka selalu. Tapi maksudnya gaya bahasa Mbak Nana itu kan sangat puitis, rapih, tajam, padat, tapi indah. Jadi yang dengarnya tuh bukan hanya terinspirasi, tapi juga feel empowered. We are being called upon gitu loh Mbak. Oh, thank you. Jadi kalau saya boleh tahu, ini awalnya gimana sih? Is it by design? Is it born with it? Atau harus diasah, diasah Ibu? Saya nggak percaya tuh bahwa saya merasa sekarang tuh orang banyak banget yang ngelihat tuh orang kalau udah bisa tuh di titik itu aja. I learned the hardest way. Saya dari dulu memang suka baca. Saya dari dulu suka baca, saya suka nulis dari dulu. Saya penggemar kata-kata indah. Saya suka baca puisi, saya ngumpulin buku puisi. Dan it takes time untuk saya menemukan gaya saya menulis itu juga butuh waktu. Dan sampai sekarang tuh saya terus melakukan itu gitu. Awal mulanya kenapa Berima itu juga sebetulnya
Ya karena saya suka puisi dan yang paling gampang puisi itu kan dengan yang paling mudah itu kan dengan rima di belakangnya, dan saya merasa orang jauh akan lebih bisa apa namanya, ya menemukan keunikan lah dengan cara seperti itu. Tapi itu butuh waktu sih. Dulu awal-awal modelnya nggak kayak gitu. Dulu awal-awal modelnya ya biasa, paragraf panjang dan sebagainya. Makin kesini saya makin belajar untuk menemukan style tersendiri, tapi butuh waktu. Setelah 25 tahun. Iya, waktu di Mata Najwa kan lebih serius gitu Mbak ya. Iya, Terus iya. sekarang kan lebih playful tapi ya. menyesuaikan dengan mediumnya juga. Iya. Menyesuaikan dengan medium, iya. Tapi Harus terus berubah, Bu. We have to just, ya kan, if Yeah, we're keep finish evolve. changing, we're finished. Ya, we finish. Dunianya berubah terus, kalau kita nggak ikut berubah, kita akan ditinggalkan, akan nggak relevan. Tapi bahkan itu yang asik ya Mbak ya. So Iya we are kan? not doing the same thing Iya kan, every day. belajar terus. Iya. Ini kalau di OCBC ini kami punya namanya semangat tidak ada yang tidak bisa. Ya. Mbak. Itu ditanamkan oleh para pendiri kami sudah sejak lama. Jadi kami diarahkan untuk melihat kegagalan itu bukan untuk meruntuhkan semangat, tapi untuk ini kesempatan untuk naik kelas loh, Ya, gitu loh. ya. Apakah ada momen TIYTB buat seorang Najwa Shihab? Kalau boleh dibagi ceritanya Mbak. Ada beberapa momen sih, tapi yang saya rasa mungkin waktu awal-awal saya bikin Mata Najwa, Ibu. Ketika pertama waktu itu Metro minta saya bikin talk show sendiri, saya ragu setengah mati. Waktu itu tuh saya sudah 9 tahun berkarir, dan apa namanya, saya takut karena ada embel-embel nama, atribusi nama kan, Mata Najwa. Bikin program dengan atribusi nama sendiri. Oke. Kekhawatiran terbesar saya adalah ketika program ini gagal, apakah artinya Najwanya yang gagal? Ketika program ini nggak laku, apakah artinya Najwanya yang nggak laku? Ketika program ini nggak disukai, itu apakah berarti Najwanya yang nggak disukai? Karena kan atribusi nama tuh sangat kental dengan identifikasi diri gitu. Yeah. Dan kemudian saya berpikir, apakah kalau misalnya waktu itu tuh saya sebenarnya udah cukup prime time, udah anchor yang senior gitu di sana di Metro sebelum kemudian diminta bikin Mata Najwa. Tapi ada keraguan kalau misalnya gagal nanti investasi 9 tahun waktu, nama dan sebagainya hilang gitu aja dong. Yang orang ingat adalah Mata Najwanya yang gagal gitu. Jadi berat banget tuh buat saya mengiyakan punya program sendiri. Dan benar kan 13 episode flop, gagal. Nggak ada, ratingnya jelek, nggak ada sponsor yang mau masuk. Orang bilang aneh dan sebagainya. Karena saya sejak dulu tuh selalu kepengen punya program politik untuk anak muda. Jadi Mata Najwa waktu itu tuh saya rancang tuh bener-bener saya ngajak Raditya Dika waktu itu, saya bikin parodi, saya bikin pokoknya buat anak muda. Sementara Metro waktu itu TV yang ditonton orang tua. Iya, demografinya adalah yang nonton tuh pensiunan, bapak-bapak dan sebagainya. Jadi ketika Mata Najwa dengan khas anak muda, dulu aku inget banget, aku kekeh pokoknya logonya tuh harus warna-warni gitu. Karena waktu itu tuh saya sesimpel anak muda sukanya yang warna-warni, padahal nggak sesederhana itu juga. Sementara Metro tuh elegan, burung elang dengan logo emas dan biru kebiruan, pokoknya kan sangat maskulin dan sangat upper middle class kan. Sementara saya muncul Mata Najwa karena saya kekeh mau anak muda, jadi nggak laku, nggak ada yang nonton, orang bilang aneh dan sebagainya. Jadi udah sempat mau ditutup aja tuh Mata Najwa 13 episode, karena ya saya merasa gagal dan benar-benar nggak ada yang nonton gitu. Tapi terus waktu itu Metro, coba lagi, dan kemudian akhirnya kita mencoba beragam cara. Tapi saya inget banget tuh kalau nggak di-push sama Metro waktu itu, ya Mata Najwa nggak akan ada sampai usia 13 tahun sekarang sih. Jadi hanya karena Metro percaya dan ngasih saya kesempatan untuk terus eksplorasi gitu ya, terus nyoba sesuatu yang sebetulnya mahal. Di TV tuh kalau di digital kita nyoba-nyoba tuh murah gitu. Di TV ganti setnya mahal, ininya mahal, investasi waktunya mahal, 30 detiknya di Metro walaupun beda sama TV umum tetap aja mahal kan. 30 detik iklan yang nggak terpakai slotnya dan sebagainya. Jadi ya hanya dengan kepercayaan itu dan konsistensi untuk nyoba terus, makanya Mata Najwanya bisa sampai 13 tahun, 2 kali pindah stasiun TV. Iya, luar biasa. Ngomong-ngomong, nama yang milih nama Mata Najwa siapa Mbak? Kita pakai FGD dulu. Jadi saya mengumpulkan, saya dan tim Metro TV mengumpulkan beberapa pemirsa setia Metro untuk bikin FGD soal program yang cocok untuk Najwa. Jadi mereka, apa sih karakter Najwa yang diingat gitu. Salah satu yang kemudian tercetus di dalam FGD gitu, matanya gitu. Dan kemudian kita cari-carilah korelasi, mata kan bukan hanya mata fisik tapi mata hati gitu. Dicari-carilah, disambung-sambungin. Pas Mbak. Disambung-sambungin aja akhirnya. Tapi ya itu dari hasil FGD.
Oke, kalau tadi ngomong Metro TV kan, terus kan Mbak Nana di sana kan cukup lama dan Iya. you were very successful there. Terus perusahaan saya nggak pernah kerja di perusahaan manapun kecuali Metro. RCTI waktu itu magang, terus pindah ke Metro, terus habis itu Oke. saya keluar bikin narasi. Jadi that's my Makanya first company. Itu bagaimana bisa punya keberanian untuk keluar dari comfort zone? Itu kan udah begitu nyamannya. Heeh. Tapi kok berani Mbak keluar untuk mencoba yang baru? Karena nggak semua orang ya bisa Iya. punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ada insight apa tuh Mbak? Aduh, drama banget waktu itu Ibu. Dan I don't wanna lie bilang punya keberanian solely karena saya kalau nggak punya suami yang mensupport saya, yang kalau gagal tetap akan bisa bayarin saya jalan-jalan, saya mungkin nggak. Karena itu makanya saya nggak mau, karena saya kan diminta sering banyak ngomong ke entrepreneur gitu, memulai usaha sendiri dan sebagainya. Dan saya bilang I don't wanna lie, saya berani melakukan ini karena saya punya support system yang kuat gitu. Oke. Saya tahu kalau misalnya saya gagal di perusahaan ini, I still have my husband yang lawyer yang alhamdulillah bisa support me gitu. Tapi kan nggak semua orang punya luxury itu gitu. Tapi waktu itu memang pilihan untuk keluar bikin perusahaan sendiri itu pilihan yang terutama karena ya itu tadi Ibu bilang keluar dari zona nyaman. Saya Iya. tuh udah enak banget waktu itu di Metro. Iya. Mata Najwa ratingnya paling tinggi. Alhamdulillah sponsornya selalu paling banyak. Iya. Diundang Mata Najwa. Saya tuh dulu nggak ngundang orang begging mau datang gitu, jadi tamu saya gitu. Wow. Saking Mata Najwa waktu itu dianggap, apalagi kan di stasiun TV politik gitu ya, dan saya spesifik bahas politik, jadi yang masuk Mata Najwa tuh pasti akan dapat banyak perhatian gitu. Jadi it was very convenient and easy gitu untuk melakukan itu. Tapi terus saya ngelihat memang dunianya berubah. Dulu tuh saya ngelihat kalau saya cuma stay di TV, Yeah. saya nggak akan bisa relevan ke pemirsa dan saya nggak akan bisa relevan ke target audience yang saya mau. Saya dari dulu mau peduli anak muda. Anak muda harus concern politik. Politik jangan cuma urusannya elit. Ini bukan cuma soal berisiknya elit. Ini soal kepentingan publik. Anak muda harus terlibat. Anak muda ada di mana? Anak muda nggak nonton TV. Anak muda nontonnya digital. Jadi kalau saya nggak pindah ke situ, saya nggak akan ditonton, saya nggak akan relevan, nggak akan tercapai apa niatan saya sejak awal. Jadi itu lebih didorong karena saya ngelihat landscape dunia yang berubah dan terutama karena teknologi. Dan saya merasa setelah itu kayaknya gue telat deh. Harusnya saya tuh sekarang merasa seharusnya tuh saya memulainya lebih awal dari itu. Gitu, walaupun sekarang narasi udah alhamdulillah banyak stepping stone yang dia lalui, tapi saya tetap merasa semakin cepat saya memulai di dunia digital, seharusnya bisa semakin bagus gitu. Jadi waktu itu karena melihat situasi yang memang dunianya berubah, kalau cuma di TV aja, I'm not gonna make it. Jadi lebih dorongan hati ya Mbak? Iya. Oke. Lebih itu. Nah ngomong anak muda, ini kan Indonesia Emas Yes. 2045. Yes. Dan pasti anak muda itu kan memang sangat instrumental ya. Untuk bisa Indonesia merealisasikan bonus demografinya. Dan tadi juga Mbak Nana passionnya kan ingin membuat anak muda tuh kritis, tahu melek politik ya. Yeah, Kemudian juga mau jadi agent of change yang positif Yes, ya Mbak ya. Of course, iya dong. Nah, menurut pendapat Mbak Nana, apa sih yang kita harus lakukan bersama untuk mengakselerasi peran tersebut ya? Dan untuk cita-cita 2045 tadi, dan kira-kira what is the biggest stumbling block sih Mbak yang bisa menghambat itu? Saya khawatir apa yang akan terjadi 2045 sebetulnya bibitnya sudah bisa kita lihat sekarang. Saya khawatir terkadang tuh orang hanya bilang, wah 2045 kita akan generasi emas gitu. Tanpa tahu untuk mencapai ke sana tuh ada banyak stepping stone yang harus dilalui. Saya khawatir sebetulnya kita udah bisa menebak apa yang terjadi di 2045 dengan melihat apa yang terjadi di ruang-ruang publik kita sekarang. Apakah ruang-ruang kelas kita sudah memungkinkan anak muda atau siswanya untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa punya kesempatan yang sama dimanapun. Yeah. Apakah ruang-ruang publik kita cukup aman untuk orang berekspresi? Apakah ruang-ruang keluarga kita, ruang-ruang keluarga yang memungkinkan siapapun, despite of jenis kelaminnya bisa berkarya dan menunjukkan potensinya? Saya khawatir banyak orang yang mensimplifikasi, ya udah kita merem tunggu 2045. Padahal apa yang nanti 2045 kelihatan dari sekarang. And let's be honest, apakah yang kita lakukan sekarang sudah cukup untuk menyiapkan itu gitu? Menurut saya salah satu hambatan terbesarnya akses pendidikan sih. Saya percaya, dan kuncinya sebetulnya di teknologi. Dengan negara seluas ini, dengan sebaran semasif ini, teknologi seharusnya bisa jadi kunci untuk kesetaraan di bidang pendidikan dan kesetaraan kesempatan, kesetaraan ekonomi dan sebagainya. Dan
ya saya berharap gitu ya, generasi yang sekarang apalagi digital native yang punya banyak kesempatan untuk memaksimalkan potensinya lewat teknologi, betul-betul bisa melakukan itu instead of hanya jadi konsumen gitu, tapi betul-betul bisa memanfaatkan peluang untuk jadi generasi digital yang memang punya kemampuan berpikir kritis, punya kemampuan untuk melahirkan inovasi, punya kemampuan untuk, dan tentunya punya kepedulian gitu. Menurut saya juga kuncinya juga itu. Sebetulnya diawali juga waktu COVID ya, kan semua dipaksa belajar Iya, online ya. Kegawat daruratan akhirnya kan Iya. memang mengakselerasi Iya. percepatan itu gitu. Tapi akhirnya kita lihat yang akhirnya cepat bisa mengejar lagi-lagi yang punya Iya. yang punya akses gitu. Digital gap-nya masih Digital terjadi gap-nya masih sangat luas gitu. Tapi kalau kita bicara di wilayah yang bahkan sangat sulit untuk itu, digital gap-nya itu menurut saya juga jadi PR kita sih. PR kita gimana caranya bisa mengejar ketertinggalan itu. Oke. Nah tadi Mbak Nana kan ngomong termasuk di keluarga juga ya. Ini saya juga sering nonton yang episode Mbak Nana mengenai kesetaraan gender. Yes. Kan Mbak Nana juga sangat concern. Kalau dari kacamata Mbak Nana di rating Mbak dari 1 sampai 10, Indonesia ada di mana nih mengenai kesadaran akan isu kesetaraan gender ini? Aduh. Kemudian apa peran dari generasi lama maupun generasi baru ya untuk bisa meningkatkan hal tersebut? Karena saya ingat cerita anak saya, dia bilang punya teman perempuan, pintar sekali, masuk ke sekolah yang the best school, one of the best school in the world. Terus ibunya tuh malah, buat apa sih kamu sekolah tinggi-tinggi, pintar-pintar, nanti susah cari suami. Aduh. Terus sampai, kok bisa ya? Berarti gitu ya. hari gini ya 2024 ya? Iya. Oh iya, my God. Iya, it's so sad, 2024. it's so sad. Makanya so where are we Mbak? 0 sampai 10? Menurut saya tergantung bidangnya sih, tergantung. Oke. Tapi overall memang masih banyak PR sih Bu Iya, Par. I think so. You know, I ya know, kan? I know, iya, Cuma iya. 3 orang CEO perempuan. ya Iya. kan? Di seluruh perbankan gitu, saya masih banyak PR. Dan menurut saya itu memang jadi akhirnya jadi tanggung jawab perempuan-perempuan yang sudah berada atau sudah punya platform sendiri nih untuk juga meninggikan platform atau panggung itu untuk perempuan-perempuan yang lain. Karena kalau enggak akan berat. Saya tuh salah satu topik yang sering saya angkat di Mata Najwa tuh salah satunya soal isu perempuan. Dan saya percaya isu ini memang salah satu cara kita untuk membuat isu ini mainstream adalah dengan membicarakan hal-hal yang dianggap tabu atau sensitif secara terbuka gitu. Mari bicarakan itu, mari bawa perbincangan bermakna ke ruang-ruang publik, ke ruang-ruang keluarga, ke ruang-ruang pendidikan. Semakin sensitif dan semakin dianggap tabu percakapan, seharusnya semakin penting untuk dibicarakan. Karena hari-hari ini memang kan ada banyak orang, enggak tuh buktinya Bu Parwati jadi CEO udah 15 tahun gitu. Oh itu buktinya gajinya ini jurnalis perempuan yang ini lebih tinggi dibanding yang lain gitu. Oh buktinya, tapi itu pengecualian Berapa? dibanding Iya, kelaziman, iya, itu hanya benar, berapa. iya. Secara umum gaji perempuan melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki digajinya 30% lebih rendah dibanding gaji laki-laki kok. Dan itu terjadi, kalau kita bicara data kesetaraan kesenjangan pengupahan, Indonesia tuh masih termasuk yang bermasalah gitu. Soal itu baru dari segi upah, belum dari segi kesempatan, belum dari segi beban domestik atau beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan. Ya kan? Saya tuh salah satu pertanyaan, saya tuh paling sensi kalau ditanya gimana caranya memilih apa, jurnalis atau ibu rumah tangga. Gue tuh selalu sensi banget Bu Par kalau What does ditanya it have itu. to be a choice gitu kan? Iya, terus gue bilang, kalau cowok pernah nggak ditanya, lu milih jadi bapak atau jadi CEO atau jadi Iya, apa gitu? iya, Nggak iya. pernah kan? Perkerjaan, pertanyaan itu tuh hanya ditanyakan ke perempuan. Karena Iya. apa? Karena perempuan diharapkan untuk juga bisa jadi ibu yang sempurna, Iya. plus juga bisa jadi pekerja yang memenuhi semua KPI yang ditentukan gitu. Jadi kalau dulu tuh gue selalu tuh Bu, ada slogan kan, girls can do it all gitu. Itu malah jadi kayak semacam beban ke kita, seolah-olah woman we have to do it all. And why do we have to do it all? Saya percaya nggak akan ada kesetaraan di bidang manapun tanpa ada kesetaraan beban domestik rumah tangga. Setuju banget Mbak. Iya kan Bu? Tos dulu. That's the biggest homework, setuju Iya banget. kan? Iya, Jadi iya, kalau bapak-bapaknya nggak mau bantuin di rumah, gimana caranya ibu-ibunya juga bisa mengaktualisasikan dirinya di luar rumah? Iya kadang kita kan kalau bilang bapak-bapak kalau pulang enak dia tinggal duduk makan udah disiapin semua gitu kan, semuanya udah disiapin. Iya. Kalau ibu-ibu harus siapin semuanya waktu pulang. Jadi tetap aja cuma role-nya ganti gitu kan. Iya. Setuju banget Mbak, harus dari Kalau rumah. kita Ayo, kalau Mbak, kita ayo, kalau Mbak. keluar kota, bapak-bapak keluar kota cuma nyiapin koper pergi. Kita kalau keluar kota mastiin dulu, nanti anak gue nyebut Iya. apa ya? Itu rumah Terus, gimana ya? Yang menu ya? yang ini gimana? Menu yang ini gimana ya? Uang belanja gimana? Itu uang satpam gimana? Ini yang ngatur ini gimana gitu. Jadi ada beban-beban itu gitu. Iya. Dan itu menurut saya yang
tanpa kemudian itu dibicarakan dan diatasi, minimal dibicarakan terbuka lah gitu. Iya, Minimal nggak take it for granted bahwa memang itu adalah yang harus dilakukan perempuan gitu. Ya, Itu tapi sih yang saya udah sedikit senang karena saya ingat waktu zaman saya nontonnya cuma Snow White, Sleeping Beauty. Itu kan Mbak kasihan banget kan. Kalau sekarang bisa Mulan, bisa Moana gitu kan. Kalau dulu At least kayaknya- ada kemajuan Iya, gitu loh. Iya. Itu juga salah satu cara yang akhirnya mempengaruhi pola pikir anak-anak kita kali ya. Jadi dituntutnya dibayangkannya adalah yang akan menyelamatkan kita dari tidur yang panjang atau yang akan menyelamatkan dari gangguan penjahat itu hanyalah pangeran yang kuat gitu ya. Yeah, and you just need to be pretty, sit there and wait. Iya. Oke, so Mbak, Yes. ini kan dengan reputasi seorang Najwa Shihab, Aduh. nah, pencapaian, kredibilitas, visi yang sangat tajam. Ini kan Mbak ini sekarang udah inspirasi dan voice of reason bagi jutaan anak muda. Bukan jutaan, puluhan juta? Enggak. Atau udah ratusan juta sekarang, Mbak? Enggak. Apanya nih followernya? Apanya nih? Enggak. Kalau angka-angka, aku nggak mau klaim-klaim. Biar politisi aja yang klaim real count ataupun quick count. Tapi bukan anak muda doang loh yang terdampak. Gitu ya. Oh, Amin. definitely. I mean now you can literally reach anyone and talk to anyone ya Mbak. So bagaimana Mbak Nana handle the power of influence seperti itu? Tanggung jawab sih, beban. Saya merasa platform yang saya punya sekarang itu beban dan tanggung jawab. Karenanya misalnya di Mata Najwa atau di Narasi, saya selalu memastikan platform saya ini juga bisa saya pinjamkan atau saya berikan ke orang-orang lain yang mungkin nggak punya kesempatan yang sama. Saya selalu memastikan ada suara perempuan di setiap talk show yang saya hadirkan gitu. Saya selalu memastikan narasi, ada isu-isu tentang perempuan itu juga harus kita angkat. Akses keadilan, saya selalu memastikan gimana caranya setiap kali ada korban salah tangkap atau ada peristiwa-peristiwa yang kita tahu ini kalau tidak dikawal nih akan hilang begitu saja gitu. Itu juga tanggung jawab kita sebagai orang yang punya platform atau punya panggung. Jadi saya merasa dengan semakin besarnya follower, semakin besarnya panggung, semakin besarnya platform, itu berarti beban dan tanggung jawabnya juga semakin besar. Karena melakukan kesalahan sedikit juga akan semakin mudah untuk jadi sasaran gitu. Jadi dari mulai proses melakukan pekerjaannya harus jauh lebih prudent, harus jauh lebih sesuai dengan bukan hanya prinsip-prinsip jurnalistik tapi juga prinsip-prinsip lain yang kita pegang, values yang kita pegang, karena ya itu semakin besar, semakin jadi sorotan, semakin berat tanggung jawabnya. Jadi itu bukan privilege, malah jadi responsibility ya Mbak ya? Iya. Wow. Iya. Of course ada privilege-nya gitu kan, nggak semua orang kalau misalnya nggak semua orang punya kesempatan wawancara duduk one on one dengan orang-orang yang paling penting di negeri ini. Nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa menagih janji atau apa dan sebagainya gitu. Jadi Dan orangnya nggak bisa marah. mungkin marah dalam hati sih, tapi nggak mau ditunjukin karena gengsi. Tapi ya itu saya tahu nggak semua orang punya kesempatan itu, karenanya ya of course it's a privilege, sekaligus juga beban dan tanggung jawab. Iya. Stay true ya Mbak ya. Hopefully. Terakhir dari saya Mbak, penasaran. Najwa Shihab sebagai seorang jurnalis sama Najwa Shihab yang di rumah itu sama nggak sih? Jadi bagaimana Mbak Nana mengimbangi ya dari peran Mbak Nana sebagai seorang very high power journalist versus seorang ibu, seorang istri, seorang anak ya. Bahkan mungkin kadang-kadang suka kelepasan nggak Mbak orang rumah diinterogasi. How do you manage your private time dan sebagainya nih Mbak? Mungkin karena I've been doing it for so long and with the same person, kan aku nikah muda banget Bu Par. Iya, Aku umur 20 udah nikah. Aku umur 20 nikah, waktu itu aku baru semester 3. Mbak Im waktu itu udah lulus, aku beda 6 tahun sama Mbak Im. Dan dia tuh betul-betul, jadi dia yang ngawal karirku dari awal banget. Aku inget banget, aku hamil Izzat tuh aku reporter. Jadi 7 bulan tuh aku udah, jadi pokoknya I think I've been doing this profession sebelum aku jadi istri dan jadi ibu gitu. Jadi udah jadi bagian dari keseharian aku. Dan Mbak Im tahu gitu, Mbak Im yang ngeliat gitu. Izzat juga sekarang, Izzat tahu gitu. Jadi udah tahu pekerjaanku seperti ini dan sebagainya. Tapi aku ingat tuh ada masa-masa di mana dia belum paham. Aku ingat banget tuh, aku nanya Izzat mau jadi apa waktu kalau gede. Terus Izzat jawab, Izzat mau ngetop seperti mami.
Terus aku agak shock, masa sih cita-citanya ngetop gitu? Karena maksudku aku nggak mau dia mengasosiasikan kesuksesan dengan popularitas. Karena sekarang kan ada banyak banget tuh orang yang definisi sukses itu populer. Akhirnya orang Oke. berlomba-lomba Iya. melakukan apapun asal With all ngetop. cost, iya. Asal ngetop, karena kalau udah ngetop artinya dia udah berhasil dalam hidup. Jadi aku khawatir banget tuh waktu itu ketika aku khawatir Izzat bilang, wah yang penting ngetop gitu. Sekarang kan orang yang penting ngetop akhirnya aneh-aneh gitu. Karena ya itu gitu. Padahal kan sebetulnya kan kalau kata Abi kan ya sukses itu kan kalau lu bisa kasih kontribusi sekecil apapun ketika kamu bisa bermakna untuk orang lain dalam bentuk sekecil apapun. Dan ada banyak banget orang yang orang nggak tahu siapa dia, tapi hidupnya bermakna buat orang lain gitu. Jadi itu tuh yang ya karena udah lama melakukan itu dan Izzat udah tahu gitu ya. Aku inget waktu aku masih nyusuin Izzat dan tiba-tiba harus ada penugasan liputan aksi teror di Solo. Mbak Im ikut tuh ke Solo karena aku masih nyusuin. Luar biasa banget. Jadi Mbak Im ikut ke Solo bawa bayiku Izzat gitu ya. Dia stay di hotel, jadi aku liputan dan saya aku balik ke hotel nyusuin. Jadi dia yang waktu itu ikut nemenin liputan terorisme Jadi di Solo. Mbak Najwa yang di rumah sama Mbak Najwa yang di lapangan sama ya? I think so sama karena ya itu dan memang ya karena support keluarga sih. Aku merasa terkadang kita sering lupa kasih apresiasi ke orang-orang terdekat kita gitu. Karena siapapun yang berhasil di profesinya di bidangnya itu kalau nggak ada supporting orang-orang terdekat. Aku kalau nggak ada mertuaku yang sangat pengertian, ibu bapakku yang mau dititipin, asisten rumah tanggaku yang udah waktu itu puluhan tahun ikut aku dan sebagainya, nggak akan. Iya, Nggak sepakat kan? banget. Ya kan, Bu? Karena- Support systemnya is very important ya. Iya. Kalau saya kadang suka bablas Mbak. Jadi kadang anak saya yang harus ngingetin, Mami ini bukan kantor. Mami kayak bicara kayak sama staff katanya. Sorry. Gitu. Itu ya. Iya. Tapi makasih sekali Terima Mbak kasih, Nana Ibu. atas sharingnya. Dan tolong tetap menjadi inspirasi bagi Amin. bukan hanya anak muda, tapi yang boomers, X semua juga ya Mbak ya, bagi Indonesia. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan bisa mendapatkan inspirasi dan pelajaran berharga. Salam sehat selalu.